Jadi kehormatan orang itu kalau menurut hakikatnya dihormati bukan karena pangkat dan bukan karena jabatan, tapi karena akhlaknya. Kadang-kadang akhlak itu mengalahkan pangkat dan jabatan. Orang jabatannya bagus, pangkatnya oke, tapi kelakuannya jelek, ini rapatnya dihormati. Tapi kalau biasa-biasa lah ya, orang sekawul alit, tapi kelakuannya api, orang ini insya Allah akan dihormati orang lain. Suwarga tansah mengolawangi dijawi saking kanggo sapa wae. Suami juga seperti itu. Suami yang punya kriteria kedudukan yang terhormat ini bukan mereka yang hanya pintar memberikan nafkah lahir kepada istri, tetapi bagaimana akhlaknya terhadap istrinya, menjaga dirinya dari tergoda oleh wanita lain. Tidak jadi. Insya Allah jadi. Kalau saya takut, orang kata jadi kurang ngono. Ini susah ya. Begitu juga perempuan. Perempuan itu kehormatannya itu bukan terletak pada kecantikannya, tetapi dia terletak pada menjaga diri dan malu. Enak wong ayu pokoknya, tapi dia tidak punya malu. Ya bang mepet karo wong lanang. Iki ora pateh diajeni karo wong. Enak wong sing ora pateh ayu, wong wedok ora pateh ayu. Ya bojoku contoh. Tapi dia menjaga diri dari laki-laki, punya rasa malu yang tinggi. Nah, perempuan yang tidak begitu cantik, yang menjaga dirinya seperti ini lebih menarik bagi laki-laki ketimbang perempuan cantik tapi tidak punya malu. Laki-laki juga begitu. Laki-laki tampan playboy. Ini maaf, jarang perempuan yang serius. Paling-paling oleh HP ini berdianu makan gratis. Tapi laki-laki yang tidak terlalu tampan, namun dia menjaga diri, tidak playboy. Ya, aku contohnya. Ini apa yang ngasih aku? Ini lah. Cukup plan ya. Ini akan dihargai oleh banyak wanita. Contohnya aku sing ngeser pirang-pirang. Minta kalau nikah. Karena pinter yang tak goblok ya pangeran dulu. akhlak. Pertama akhlak. Masih rotok goblok tapi akhlaknya api, insyaallah kayak sing ngarep. Papayu. Papayu Bang ya. Masa? Iya. Pengalaman deh. Pengen ditolak alam. Mana ditom. Tunggu dulu di mana cek. Ibu. Bolak balik itu. Mas. Kalau saran saya, ketika kita punya maksud baik bagi yang jomblo-jomblo, maka segera utarakan sebelum direbut orang lain. Masalah diterima atau ditolak itu urusan lain. Penting biar yang kuasa yang menciptakan keajaiban. Bagaimana ya? Penting ngomong. Aman berat? Dia pun dia mengerti kita. Oh, dingin. Akhirnya diplaskan. Habis itu Baru mati. membung kamarmu diblokir bingung. Bingung aku. Iya. Blokir ya. Munak yo ya. Aku dibuka aku. Aman aku aman. Aman. Minta maaf. Oh, minta maaf gimana? Aman. Tinggal sudah mengutarakan maksud. Jadi masalah terima urusan lain. Itu masane misalnya. Itu masalah ini. Terlewati. Ya lanjut. Ngapain? Tekek jadi. Ya apa saya? Tanbihun. Peringatan. Al-iradu asadu minat amal. Ingat, kehormatan itu lebih berharga daripada harta. Gimana kan?
harga diri itu lebih berharga daripada harta benda. Harga diri itu tidak ada harganya, tidak terhitung nilainya. Harta benda masih terhitung. Harga diri kita tidak bisa dijual. Ada orang yang menjual harga dirinya dengan nominal segini, dengan tol bojone lah, itu kan dia kan menjual harga diri namanya. Jadi orang ini ya, saya kira bukan temannya setan, tapi kepalanya setan. Karena orang tahu, betul bojo ini orang tahu. Kayaknya betul gitu. Oke, kasus betul bojo. Belum ada bojoku piye? Heeh. Betul bojo, betul anak. Ya, wani piro? Celana beras 10 kilo aja. Udah. Beras 10 kilo. Foto kartombok. Bisa lama. Jadi body. Ada seorang ulama sufi bernama Syekh Abi Wahab Asyadili rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, mimma yuqafu al-mulidu amin tarki wa wuqihi fihi badiahatin namsi. Dari sesuatu zalim terhadap kehormatan atau harga diri, yaitu ketika kita terjebak dan terjerumus ke dalam perbuatan ghibah, ngerasani amil muslimin, dari orang-orang muslim. Ini tidak boleh. Biasanya wong lanang nglumpuk sing dirasani wong wedok. Begitu pula wong wedok nek nglumpuk sing dirasani wong bojone ra duit. Waman upuk tali diwukui, ketika kita itu ngomong-ngomong terus bincang-bincang biasa ngopi yang rokokan ini iki, kok tiba-tiba terjebak ke dalam sesuatu ghibah, sesuatu ngerasani, maka bagaimana cara menghindarinya? Iya. Ya bangale. Fal yang qaraul Fatihah, maka bacalah surat Fatihah, langsung maca Fatihah le. Ping piro? Ping bisa naik. Anu ini apa? Baca surat Ikhlas dan membaca surat yang baru nanti balik ini naik, nanti balik ini naik. Wa mu'awwadain dan membaca surah Al-Falaq dan surah Al-Nas. Ini dicok Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Insya Allah kita semua tergoda dari godaan seperti itu. Ya, terhindar dari godaan seperti itu. Ngerasa sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk. Enak orang rasanya? Enak. Oh, enak. Itu godaan setan atau bukan? Godaan. Berarti setan itu indah atau Indah, bukan? enak. Indah. Tugas yang bodoh. Tugas setok. Ganti beban. Setan ini indah, enak. Makanya itu harusnya gambar-gambar setan itu jangan digambar dengan sesuatu yang menyeramkan, digambar dengan sesuatu yang mengasihkan, ya, boneka Hello Kitty. Malah sering menyetan malah. Ini akhirnya ketika kita terjebak di dalam sesuatu keindahan, awal dia bisa waspada, apakah ini godaan setan atau bukan? Atau berkah? Ya. Loh, rana carane ati kok kowe nak iki omong-omongan cah iki. Iya. Setan atau bukan? Bukan. Ngono harus dicowok kali di Fatihah. Harus disuruh banget. Untuk mati harus belek gede sama itu ya. Mau enak. Duso kabeh. Ini kan tasawuf, babnya tasawuf. Tasawuf orang-orang sufi itu dia tidak mau terjebak dalam keindahan yang terlalu lama. Karena ketika kita merasakan kenikmatan yang terlalu lama yang berhubungan dengan dunia, hal itu bisa melupakan kita kepada Allah. Bisa melupakan kepada Allah. Nyanyi suwi bisa melupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pisan tidur bareng-bareng ya buka. Ya suwi-suwi ya melupakan. Eling di pas sholat tok. Jadi harus di Kerja ke duit nah. Wah, mak gue emang
Fisoha ifi dari kasaksi. Maka ketika kita ngerasani wong, wis bar ngerasani wong, kita membaca Fatihah. Membaca surat tadi ditujukan pada siapa? Diri kita sendiri dan kepada orang yang dirasani kuwi mang. Ya muga-muga dosane ta. Dan dosa kita juga dihapus. Insyaallah. Kita aman dari semua. Mau jadi kuwi amalane baru rasane wong iki. Ayo coba. Pak ini mau kos tuli ingsun kuwi mang api wa parsatili kuwi mang iku roa itu ni perok sapa ingsun Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil nama min dalam turu ketika saya tidur itu saya bermimpi mimpi motoket di mimpi Nabi mimpine Sufi enggak mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya semua apa yang kita mimpikan itu ada nomornya token ada ya kan mau mimpi ngerokok di piro tapi mimpi Nabi Muhammad orang yang nomornya piro macam orang nomornya bahkan orang token pun mengakui bahwa mimpi Nabi itu mimpi yang suci apa nggak nomornya token mimpi seperti titik Jadi ada yang nyokot ya. Wah, akbar ini tadi. Cocok dicopot pitik. Pitik dibilang iso. Pitik kampus yang nyokot. Ayam gambus. Pitik rambut. Nabi SAW kepada Asyadili tadi berkata seperti ini. Innal hibata wa asyadili. Ingatlah sesungguhnya hibah atau ngerasani watawaku dan pahala membaca Fatihah dan surat itu tadi iku ya kefani saling bersaing bayana yadaillahi ta'ala untuk menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala wa arju dan mereka berdua itu dosa dan pahala Fatihah ini tadi dosa ngerasani dan pahala Fatihah ini tadi mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayatawazana supaya mereka ditimbang faklam dari kaya akhir maka ingatlah semuanya maka dosa itu dan pahala itu tadi dia bersaing ketika kita ngerasani uang terlanjur mau coba TK mau coba imam maka dosa ngerasani ini ketika ditimbang dengan pahala ini tadi napot pahala ini kiakhir insya Allah selamat tapi yo jangan dengan hal ini yo berarti ngerasani gak masalah yo masalah Dengan catatan ngerasani ini mau kan ngerasa mojo terbawa. Iya terbawa Orang lihat Kepancing. Biasa kan memang gitu makanya doanya Robbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ketika saya salah atau ketika saya lupa ya Allah maka ampunilah dosa saya. Yang terakhir wa aktaro minat istighfari maka ketika di dalam hidup ini kita harus memperbanyak membaca istighfar astagfirullahaladzim karena insya Allah dosa kita ini terlalu banyak jika dibandingkan dengan tabaan lil Qur'anil Hakim hal ini sesuai dengan Al-Quran fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara dan ampun pada Allah sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Ampun. Wa fil hadisil Bukhari dan di dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan ini studi ingsun Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la astaghfarullah taala selalu sungguh-sungguh inilah astaghfar sungguh-sungguh meminta ampun ya. Orang Arab ada 3 model dalam berbicara. Ini kalau dalam ilmu balaghah termasuk dalam namanya ilmu ma'ani. Ilmu balaghah ada 3, ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi. Kota ada orang ngerti ilmu ma'ani. Maksudnya ilmu balaghah itu bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kelasnya supaya orang lain itu paham.
Yang pertama, ketika orang yang kita beritahu dia belum tahu apa-apa. Ini termasuk ke dalam ya Allah, khobar, namanya khobar. Khobar itu berita. Orang yang kita beritahu belum tahu apa-apa, tidak tahu berita itu, maka biasa-biasa. Oh, saya tadi makan, tidak tahu. Namun ketika orang yang kita beritahu itu ragu-ragu, mosok atau iya, mosok iya, maka di dalam orang Arab ada tambahan penguatan taukid la atau ba. Makanya ini Nabi inilah astagfar. Saya itu sungguh-sungguh meminta ampun. Kenapa Nabi bilang la astagfar? Kenapa tidak bilang astagfar saja? Karena kalau hanya astagfar, orang ini tidak yakin. Mosok tolong Nabi sing maksum terjaga dari perbuatan dosa kok cik ngapura karo sing kuwasa. Ya kan? Nah awakmu sing ngomong percaya kalau iya dosamu akeh, betul. Ini Nabi, mosok toh ngono kuwi. Makanya adalah orang yang dikasih tahu ini setengahnya nggak percaya. Aku lo seneng karo kowe. Iki wonge ya orang roh, namun lo pakai ragu. Bener, tenan seneng karo kowe tenan. Nah, tapi wonge ragu iki ya. Mantep jeduk. Betul kan? Kok wongnya ora percaya meneh. Tekoke diomongke ora percaya meneh. Wis gak percaya piye? Wallahi bro, aku ora bro ora wong wedok. Sis. Ngopo? Aku aku seneng karo awakmu. Kok wis diwawloh iki ora percaya meneh. Walau lantas. Tapi kok ora lam. Jawab tok sing. Terus tok sing. Saya sudah begitu kalau bilang sama perempuan saya kalau tidak percaya langsung wallahi. Suwe. Orang percaya kalau wallahi. Maksudnya biasanya kan kalau bilang begitu kan ketika kita main-main kan biasanya nek ngomong kan berpret nonton dibalas. Nah, ketika wallahi aku ora dibalas pret meneng ae. Sesungguhnya aku ini meminta ampun kepada Allah. Wa atubu ilai fi yaumi sab'ina marratan. Di dalam satu hari semalam itu tidak kurang 70 kali. Nah, padahal Nabi ini termaksum dari perbuatan dosa. Dia meminta ampun 70 kali. Ketika Nabi meminta ampun kepada Allah, dia pasti khusyuk. Ora padha karo astagfirullahaladzim karo ngrokok. Tidak sama. Berbeda. Karena astagfirullahaladzim iki mek nek lambe tapi atine urung astagfirullah. Besok meneh. Ya. Oh nah, tak baleni kowe. Wa fi wasiatil Sayyidil Abi Hasan Asy'ari rahimahullahu taala alaika bil istighfar. Maka Imam Asy'ari berkata ini, maka engkau itu harus selalu menjaga istighfarmu. Wa illam yakun hunaka daman. Walaupun mungkin kamu itu tidak berbuat dosa hari ini, tapi itu mustahil. Manusia itu pasti berbuat dosa. Walaupun mungkin kamu merasa tidak punya dosa, orang yang dosanya terlalu banyak maka dia akan merasa tidak punya dosa. Orang yang kotoran di badannya terlalu banyak dia akan merasa bersih. Wong gendeng iki tawadus kok. Ya. Tapi cek kira-kira ki pomo ditakoni sampean resik ora ket munine piye? Resik. Kenapa? Karena terlalu banyak kotorannya. Enggak sampai dane. Hati juga begitu. Ketika terlalu banyak dosanya, maka kita akan menganggap diri kita itu Allah dosa biasa. Namun semakin sedikitnya berbuat dosa, kita akan merasa dosa kita semakin banyak. Ya Allah, aku mau gitu ora salat magrib goro-goro nyamrok wong nagih. Kalau biasanya salat ya cerah tahu salat magrib biasa, ya kan? Ya. Lah satu, itu sih
Ini karena Wis tahu. dosanya. Mereka dia tidak mau. Fakta biru bilistamil maksumi al-akbari sallallahu alaihi wasallam. Buatlah perbandingan. Engkau buatlah perbandingan terhadap istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Dia saja meminta ampunan seperti itu. Badal basaroti wal yakinu bimakiroti mata kodama min dambihi wa mata akhor. Padahal Nabi itu sudah diberikan ilmu yakin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan segala pintu makrifat, semua hal yang gaib, yang bukan semua hal-hal yang gaib tertentu itu Nabi tahu. Makanya Nabi pernah berkata, ketika engkau mengetahui apa yang diketahui, maka engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa sih di dalam hidup ini kita itu banyak tertawa dan sedikit menangis? Kita kurang mengetahui hal-hal gaib. Ketika kita banyak mengetahui hal gaib, kita banyak menangis. Wah, orang fisik soal kuburan. Loh, orang ini sok kok ngakon dosa iki bar iki. Oh, tuwake bapak ini. Ada orang yang mengetahui masa depan seperti itu, ada. Makanya itu ketika kita melihat orang-orang yang mungkin lah kita anggap dia itu wali, kita anggap itu dia itu wali, mereka akan sedikit tertawa karena mengetahui hal-hal masa depan manusia begitu. Gosong. Lewatan. Ja'far. Roh masa depan. Kata klamben disalingi wong. Ya bumi. Ya hutan ya. Ya ta. Kita pakai Lek ngene wong-wong. Yang dia itu keadaannya masih begitu. Tapi wong Salaman wong apa? Salingi ya bumi. Soalnya habis Glen mengatakan ya. Iya. Oh, kita tidak bisa. Itu rasanya apa? Kita kan hanya bisa meneliti seorang itu dari babakan syariat. Di atas syariat, hakikat dan marifat bukan ranah akal. Itu ranahnya Allah. Wayang bagi lan sayukyo. Dan sebaiknya kasratul istighfari inda awalilaili. Kita harus memperbanyak istighfar ketika kita berada di awalnya malam. Artinya surupnya foto wa akhirahu dan akhirnya malam. Awake dhewe mbiyen ki lek cilik mbiyen karo make dhewe lek awake surup para padem enggak oleh metu. Aja metu rono kesetan. Sebenarnya tidak seperti itu. Masuklah kamu ke dalam rumah. Banyak-banyaklah berdoa, beribadah di awal malam itu, surup itu. Apa rahasianya? Ada rahasianya. Wa awalin nahari, dan ketika awalnya nahar, awalnya siang. Mana awalnya siang? Bar subuh. Makanya bar subuh itu bukan tidak, namun dianjurkan jangan tidur. Orang kalau tidur setelah subuh maka mengedokkan rezeki. Ini sebenarnya rezeki. Ya, mengedokkan rezeki tak? Ya. Menjawabkan. Mana rezeki yang didokkan itu? Dari awal PNS kan rezeki rado kan loh. Rezeki ketika kita beribadah kepada Allah hilang. Padahal waktu itu adalah waktu yang paling baik untuk beribadah. Wa akhirahu, dan akhirnya siang. Mana akhirnya siang itu? Ya sore, asar. Sebab itu awalnya malam. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Bagaimana hadisnya Nabi? Ini ada hadisnya. Mamin hafadhu ini yarfa'ani lawai ta'ala fi yaumi sohifatih. Malaikat yang mencatat amal kita, rokes dan akhir, itu setiap hari
memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil catatan yang dicatat kelakuan kita sehari-hari memang setiap hari naik. Fayaro fi awali sofifati, maka Allah Subhanahu wa taala langsung melihat covernya awalnya catatan iki isu iki meng tangi turu melek matane iki wong nyakut. Ora itu loh. Wah, istighfar. Dadi njuk ngapura kalah. Dan fisik gitu. Rasa ditelok begini. Wa fi akhirnya istighfar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat akhirnya apa ki? Suruh bunyi. Wah, ayo bangga istighfar. Akhirnya bila pola ketika melihat hal itu Allah bersabda, Allah berfirman, qad ghafartu li abdi ma baina tarfi sofifati. Wes tak ngapura. Semua dosa-dosanya manusia itu dari lembaran pertama sampai lembaran terakhir gitu. Itu soni dhewe iki sehari bar maca istighfar sampai sauni maca istighfar sing kedua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dosa kecil. Dalam artian dosa kecil. Apa dosa kecil itu? Ya kaya to bisa awake dhewe nyawang wong ayu. Kendaan bisa besar. Makanya itu susah. Cet-cetan karo berondo dosa besar. Bukan dosa kecil. Berondo iki. Besar. Kan kudu wong dari dosa gede. Podo ae. Ora tau ngono ora tau. Atau kan. Apa ada? Tahu? Terus tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, ini termasuk dosa kecil. Jampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau masuk dosa besar seperti itu tadi, Mancing yang kolam bong. begini loh. Ada salah satu ciri dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu kadang-kadang dosa yang gampang kita lupakan ketika kita telah melakukan. Itu biasanya dosa kecil. Ini berlaku bagi orang yang tidak terbiasa melakukan dosa. Namun, ketika kita melakukan suatu dosa, kok dosa itu tetap menancap di hati, pada eling terus. Elingin aja. Sembuh, oke? Maaf, itu termasuk dosa besar. Jangan aku tahu ngamplang wong tadi pada eling. Ini bagimu itu dosa besar. Apa nanti kamu lagi iling terus? Kamu begini. Benar sorok. Jangan kita anggap yang dosa besar itu cuma syirik, membunuh, tidak. Itu sudah termasuk dosa besar. Bahkan bincang-bincang karo konsumen, karo kayak ayu wong. Pokoknya ayam mati. Semua. Gawe lalu Tapi panggah eling, seminggu panggah eling. Maaf, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi. Tangi tok aja beda. Oke, tok. Kok main lagi ya rono-rono. Malah dipancet, jadi apa ini parades bang. Sangat tok biasa. Sia-sia. Walaupun sebenarnya di dalam ukuran seseorang hamba Allah yang benar-benar taat itu tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Bagi seorang sufistik, dosa kecil itu termasuk dosa besar. Dosa kecil itu termasuk dosa besar. Melihat aurat wanita itu bagi sufistik dia termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Nah bagi kita yang masih dalam tingkatan syariat begini kan masih termasuk dosa kecil, tapi jangan diulangi. Dosa kecil begitu kalau diulangi maka akan menjadi dosa besar. Nyawang pisan pindu akhirnya tertarik untuk nomor WA. Loh, foto profilnya kok ayu. Karo wonge. Chat, assalamualaikum. Oke. Belum assalamualaikum masih dijawab. Dijawab, masih. Waalaikumsalam. Boleh kok jawab.
Sekarang enak ikon ini tersenyum, wah. Yes. Tapi minta lanjut iki. Buka dalan. Saya salah sapa, Bung? Salah sing buka dalan. Sing salah sing chat iki Yo ora. Yo ora. Podo salah. Oh, saya salah. Makanya saya bisa mungkin memang nomor-nomor orang seperti itu tidak saya simpan di HP. Tidak saya simpan di HP. Simpan di otak. Ada di buku. Iya soalnya. Bahaya. Itu sama. Kadang-kadang begini, kadang-kadang. Oh gitu. Istighfar ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yang banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wa indal tawo fikir rizki li hadisi wa indal tawo kopi rizki. Ketika rizki kita sedang seret, maka pertanyaannya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku kok mau istighfar pakai sertai nasib mana? Kalau seringnya akhirnya nasib mulai. Kenapa kok kita mau perbanyak istighfar ketika rezeki seret? Sesuai hadisnya Nabi, riwayat Ibnu Hibban. Man lazima istighfar, orang siapa yang membiasakan diri membaca istighfar kepada Allah, ja'alallahu min kulli dharkin makhraja. Maka Allah akan membukakan setiap kesulitannya sebuah pintu keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan akan memberikan setiap kesedihannya Allah berikan kebahagiaan. Kalau dia bersedih hati, banyak-banyaklah membaca istighfar. Insya Allah semua itu akan dibukakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek nih. Terus cinta paling aku istighfar terus. Akhirnya saya nolak aku ketut. Bagaimana? Masuk, bro, Masuk ora? Masuk, catatan masuk. Itu nggak benar. Orang itu nolak. Terima. Dan yang terpenting, waroza kaumin haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang yang selalu membawa istighfar itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Adanya aku untuk telo pemain juki. Ini kan tidak disangka-sangka ya kan? Kan niatku kan ora boleh telo aku. Iki sudah aku mau istighfar, makanya petas diomali bojoku aku ora penong itu. Akhirnya aku istighfar gitu loh. Telo piye? Masuk. Kalau apa itu ngomong dengan ngomong. Orang telo atas. Wa indal wuku idambi, dan ketika kita tidak sengaja terjebak di dalam sebuah perbuatan dosa, maka seketika itu kita harus membaca istighfar. Astagfirullah. Satu hadis lagi seperti riwayat Imam Hakim, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim malu damban yang berbuat perbuatan dosa illa waqafal malakal muwakkilu bi ihsoi dunubi, maka di situ akan ada malaikat yang mencatat semua perbuatan dosanya itu. Namun malaikat itu terhenti kok dari menulis perbuatan dosa itu. Talatati ta'adid, ditunggu 3 jam. Dia minta ampun enggak kepada Allah terhadap dosanya tadi. Fa in istaghfarallahu ta'ala fi syai'in min tilka sa'ah lam yuqa'u. Ketika 3 jam itu dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah tidak jadi mencatat dosanya. Malaikat itu diperintahkan Allah, orang sampai catat dosanya, wong wis yo ngapura. 3 jam. Nek kok cara tunggu sih, kurang nang. Busak kok. Nek kono entek tuku. Walam ada buala yaumil qiyamah. Dan insya Allah orang itu tidak akan disiksa karena dosa yang pernah dia lakukan, yang setelah dosa itu dia membaca istighfar.
Tapi ingat setelah ini jangan sampai besoknya lagi kita mengulangi untuk berbuat dosa. Ini berarti sengaja.